Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haula Ajra Kamila dari Asisten Anatomi 2018. Hari ini kita akan mempelajari terminologi bentuk pada tulang serta klasifikasi tulang berdasarkan bentuknya. Terminologi pada bagian tulang diklasifikasikan berdasarkan dua. Yang pertama adalah depresi dan lubang, yang kedua adalah penonjolan. Kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang depresi dan lubang. Depresi dan lubang terdiri dari dua hal, yaitu cekungan dan juga lubang. Yang termasuk ke dalam cekungan itu adalah yang pertama ada sulcus dan ada fossa. Sulcus merupakan alur atau parit yang dangkal yang ada di bagian tulang. Di sini adalah tempat lewatinya struktur seperti arteri, vena, nervus, dan juga struktur saluran lainnya. Contohnya adalah sulcus sinus transversus yang merupakan tempat aliran lewatnya sinus transversus. Kemudian ada fossa. Fossa merupakan cekungan yang bentuknya lebih lebar. Di sini kita bisa perhatikan ada fossa cranialis posterior, fossa cranialis media, dan fossa cranialis anterior. Bisa dibedakan ya antara fossa dan juga sulcus. Selanjutnya itu adalah lubang. Ada 3 struktur lubang, yaitu fissura, foramen, dan meatus. Fissura merupakan lubang yang bentuknya lebih panjang. Seperti ini. Ini adalah fissura orbitalis inferior dan ada fissura orbitalis yang superior. Kemudian ada foramen. Foramen adalah lubang tempat melewatinya struktur. Contohnya yang bisa dilihat yang paling besar di sini ada foramen magnum. Selanjutnya adalah meatus. Meatus adalah pintu atau lubang masuknya suatu saluran. Contohnya adalah meatus acousticus externus, yang merupakan lubang telinga luar. Kemudian, melewati struktur di bagian basis kranii, membentuk meatus acousticus internus, atau lubang telinga bagian dalam. Selanjutnya adalah penonjolan pada bagian tulang, yang terbagi atas penonjolan bagian tulang yang membentuk persendian, serta penonjolan bagian tulang tempat melekatnya jaringan ikat. Yang pertama adalah penonjolan pada tulang yang akan membentuk persendian. Yang pertama itu adalah struktur kaput. Perlu diperhatikan ya, yang membentuk atau ujung pelebaran pada tulang yang membentuk persendian itu adalah kaput. Perhatikan, ini adalah kaput os humerus yang akan membentuk persendian pada gelang bahu. Atau contoh lainnya, ini adalah kaput os femoris yang akan membentuk pada persendian gelang panggung. Selanjutnya adalah condylus. Condylus adalah penonjolan pada bagian tulang yang akan membentuk persendian juga, letaknya seperti ini. Ini adalah condylus os humerus. Ini merupakan sebuah penonjolan yang akan membentuk persendian. Contoh lainnya adalah ini adalah merupakan os femoris, dan ini merupakan condylus os femoris. Dapat dibedakan ya strukturnya dengan kaput. Selanjutnya adalah facies. Perlu diperhatikan adik-adik bahwa facies bukan merupakan penonjolan yang akan membentuk persendian, tapi facies adalah permukaan yang nantinya akan membentuk persendian dengan tulang di sekitarnya. Contohnya adalah os vertebrae. Bagian atas ini merupakan facies dari os vertebrae yang nantinya akan berartikulasio dengan struktur di atasnya seperti ini. Jadi bentuknya berbeda ya, cukup berbeda dengan penonjolan yang lainnya yang akan membentuk persendian. Selanjutnya adalah penonjolan pada bagian tulang yang merupakan tempat pelekatan jaringan ikat. Penonjolan pada bagian tulang yang untuk melekatnya jaringan ikat terbagi berdasarkan penonjolannya atau tingkat elevasinya. Yang pertama adalah elevasi linear. Elevasi linear merupakan penonjolan pada bagian tulang yang membentuk sebuah garis yang panjang. Yang pertama adalah linea aspera. Bisa diperhatikan ya, linea aspera merupakan garis yang mengalami peninggian, tapi batasnya itu tidak terlalu tinggi. Ini merupakan contoh linea aspera. Selanjutnya adalah crista. Crista merupakan penonjolan pada tepi tulang yang lebih tinggi daripada linea. Ini merupakan contohnya crista intertrochanterica. Crista intertrochanterica pada os femoris. Selanjutnya, contoh yang lain bisa dilihat di sini ada penonjolan bagian tulang
yaitu crista iliaca. Bisa dibedakan ya dengan struktur linea. Selanjutnya adalah penonjolan pada bagian tulang tempat melekatnya jaringan ikat yang merupakan elevasi dalam bentuk bulat. Contohnya adalah tuberkulum. Tuberkulum merupakan penonjolan pada bagian tulang, tapi bentuk penonjolannya itu tidak terlalu besar. Ini adalah tuberkulum. Contohnya adalah tuberculum majoris dan tuberculum minoris os humerus. Yang kedua, elevasi bulat selanjutnya adalah trochanter. Struktur yang sedang ditunjuk merupakan trochanter mayor dari os femoris. Sedangkan hal ini adalah trochanter minoris. Bisa dibedakan ya berdasarkan ukuran dengan tuberkulum, bahwa trochanter memiliki penonjolan yang lebih besar daripada tuberkulum. Struktur lain pada penonjolan bagian tulang adalah elevasi tajam. Contoh elevasi tajam di sini adalah processus spinosus. Processus spinosus ini memiliki elevasi yang tajam dibandingkan struktur yang lainnya, karena ini adalah contoh untuk penonjolan yang akan tempat melekatnya jaringan ikat. Selain itu juga terdapat struktur yang bernama epicondylus. Berdasarkan namanya, epicondylus terletak di atas condylus. Contohnya seperti ini. Ini adalah os humerus, di mana ini merupakan condylus, dan di atasnya ada penonjolan yang dinamakan sebagai epicondylus. Selanjutnya, kita akan mempelajari klasifikasi tulang berdasarkan bentuknya. Yang pertama adalah os planum, yaitu tulang yang berbentuk pipih. Contohnya, di sini ada os scapula. Terlihat bentuknya pipih ya. Kemudian ada calvaria, yaitu tempurung kepala yang penyusunnya ada os frontalis, os parietalis, dan os occipitalis. Terlihat bentuknya pipih. Selanjutnya adalah os longum, berdasarkan artinya yaitu tulang yang panjang. Bisa dilihat contohnya, ini adalah os femoris, kemudian ada os humerus, kemudian ada os radius, ini os radius dan os ulna. Tulang yang disebut dengan os longum adalah tulang yang memiliki panjang itu memiliki ukuran yang lebih panjang dibandingkan lebarnya. Selanjutnya adalah os brevis. Berbeda dengan os longum, kalau os brevis memiliki dimensi yang sama atau panjang dan lebarnya itu sama. Contohnya adalah pada telapak tangan, yaitu ada os carpal. Bentuknya seperti kecil-kecil seperti ini, itu merupakan os brevis. Bentuk tulang selanjutnya itu adalah os irregular. Dari namanya saja, os irregular merupakan tulang yang berbentuk tidak beraturan. Contohnya ada os vertebrae dan ada os coxae. Bentuk tulang yang selanjutnya itu adalah os sesamoideum. Os sesamoideum merupakan tulang yang berukuran lebih kecil dan terletak di tendon-tendon. Contohnya adalah os sesamoideum yang paling besar, yaitu patella. Patella letaknya terbenam di dalam tendon-tendon musculus quadriceps femoris. Bisa dilihat ya, letak os patella terbenam atau di antara tendon-tendon. Sekian materi untuk terminologi tulang serta klasifikasi tulang berdasarkan bentuknya. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.